Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom Jemaat GBPK Subang. Haleluya, puji Tuhan. Kabarnya luar biasa. Amin. Karena Tuhan kita memberkati kita dengan luar biasa. Berikan tepuk tangan dan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Ada sukacita? Amin. Haleluya. Walaupun kita beribadah di rumah dan masih online, saya percaya tidak ada yang dapat memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dengan hormat saya undang bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan beribadah kepada Tuhan. Mari kita ambil waktu yang terbaik, kita ambil tempat. Jangan lagi ada yang mengganggu kita. Kita berikan yang terbaik bagi Tuhan saat ini, dengan hati yang fokus dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Apapun pergumulan masalah kita saat ini, apapun yang terjadi, kita mau katakan selalu Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik bagi saya. Haleluya, Tuhan Yesus. Mari kita tundukkan kepala, kita akan mulai ibadah kita dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Apapun yang terjadi saat ini Tuhan, apapun yang menjadi persoalan, pergumulan dalam hidup kami mau bawa kepada Tuhan. Karena Allah kami Maha Pengasih, akan menolong kami, akan memulihkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau datang beribadah kepada Tuhan, untuk memuji menyembah Tuhan, untuk mendengar firman Tuhan. Kami mohon Tuhan, urapan-Mu terjadi bagi setiap kami, dimanapun kami berada saat ini. Di rumah-rumah Tuhan hadir, memberkati, melawat setiap kami. Dalam nama Yesus kami siap beribadah kepada Tuhan. Katakan sama-sama, amin. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, saat kami datang menyembah-Mu, Engkau hadir, Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Maka dari itu kami mau datang dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, untuk memuji-muji Tuhan kami, dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Karuniamu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Dengan lebih sungguh lagi kita angkat pujian ini bersama-sama. Ku menyembah, ini sembah kami Tuhan. Dalam kudus hadirat-Mu, tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatan kami.
katakan, segenap jiwaku, segenap jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku, segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin Tuhan. Kami rasakan kuasa-Mu melawan setiap kami. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Sekali lagi ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi, terjadi di sini. Amin. Haleluya Tuhan. Kemuliaan bagi-Mu. Haleluya. Kemenangan terjadi, kelepasan terjadi. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya saat Tuhan hadir, kemenangan terjadi, pemulihan terjadi bagi setiap umat Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Sekali lagi berikan kemuliaan yang lebih dahsyat bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tetap sukacita, amin. Jangan kita biarkan iblis mencuri sukacita kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, katakan terus Tuhan Yesus baik. Terus bersyukur bagi Tuhan. Amin. Yesus sayang kita, amin. Katakan sama yang di sebelahnya kalau ada, Yesus cinta kamu. Yesus cinta kamu. Yesus cinta saya. Amin kan kata-kata itu. Amin. Yesus sudah mati, Yesus sudah bangkit, Yesus sudah naik ke sorga. Tapi Yesus cintanya tidak pernah habis. Yesus kasih penolong, penghibur, yaitu Roh Kudus. Kita diberi kuasa. Kita angkat pujian, ku diberi kuasa. Yuk. Hey, haleluya. Lebih semangat umat Tuhan. Katakan, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah
Katakan bila Allah ada bersamaku, siapa jangan lawan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Mari tepuk tangan di atas kepala. Katakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Terpujilah Engkau Raja. Terpujilah Tuhan. Engkau Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk firman Tuhan. Kita lebih lagi menyembah Tuhan. Kita lebih lagi menikmati hadirat Tuhan. Kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Sebab Allah itu adalah roh dan menginginkan kita menyembah dengan roh dan kebenaran. Lebih dalam ku menyembah-Mu Tuhan. Ini setiap kami, karena begitu besar kasih Tuhan. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan.
dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Sungguh besar setiamu Tuhan bagi setiap kami. Angkat pujian lebih sungguh lagi. Sungguh besar setiamu, Amin. nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata, Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. tinggikan Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan Tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. tinggikan. Oh, Tuhan, Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kami tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh lebih sungguh dan lagi. Tinggikan Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, haleluya, melebihi haleluya Yesus. segalanya, Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan ku tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran
selamanya. Haleluya. Kemuliaan bagimu Tuhan. Haleluya. Kami meninggikan Engkau Tuhan di atas segala-galanya, karena hanya Engkau yang layak dipuji disembah. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu. Kami memuji, meninggikan Tuhan dengan segenap hati kami di atas segalanya. Terima kasih Tuhan buat pujian penyembahan yang sudah kami naikkan. Semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan melawat setiap umat Tuhan dimanapun berada. Setiap jemaat GPPK Subang, Tuhan lawat, Tuhan pulihkan, Tuhan angkat, Tuhan sembuhkan, Tuhan berkati. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami buka hati kami. Kami undang Roh Kudus. Bekerjalah Roh Kudus melalui hamba-Mu. Firman-Mu disampaikan dan Roh Kudus yang bekerja bagi setiap kami. Kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengar dan menerima firman Tuhan. Katakan sama-sama. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya, masih ada rasa semangat itu. Masih ada rasa ucapan syukur sampai hari ini. Haleluya, kita sudah dibawa ke dalam hadirat Tuhan. Terima kasih tim Praise and Worship ya, membuat kita semakin bergairah kembali. Dan memang pada hari-hari ini memang kita harus lebih banyak memuji, memuliakan Tuhan. Lebih banyak menaikkan ucapan syukur, lebih banyak menyembah Tuhan, lebih banyak mencari hadirat Tuhan. Ya, sebab Mazmur Daud katakan, ketika hanya dekat Allah saja aku tenang. Luar biasa. Ya, Daud katakan itu bukan ketika dia dalam keadaan yang baik-baik saja, tapi ketika itu Daud justru ketika dalam keadaan peperangan, tekanan, dalam keadaan yang tidak ada baik-baik saja, tetapi Daud boleh tetap mengimani bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Dalam Mazmur 62 ayat yang pertama sampai kedua, hanya Dia gunung batuku, kota benteng keselamatan, kubu pertahananku. Oh haleluya, ketika kita sungguh-sungguh meyakini bahwa hanya Dia Allah Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kekuatan kita, maka saya percaya, terlalu percaya, setiap apapun yang kita hadapi, Tuhan yang akan berikan kekuatan untuk kita boleh melewati semua. Haleluya, 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 haleluya. Saya percaya setiap kita selama hari-hari ini tetap merasakan hadirat Tuhan, tetap bertemu dengan Tuhan ya. Seperti dalam firman Tuhan bahwa ketika Tuhan Yesus setelah hari kebangkitannya ya, Dia berulang kali katakan menampakkan dirinya, dan saya percaya hari ini pun kita boleh melihat Tuhan dalam setiap keseharian kita ya, dalam karya-karyanya yang luar biasa ya, dalam berkatnya yang dahsyat, dalam kekuatannya yang selalu baru, yang tidak pernah terlambat segala pertolongannya dalam hidup kita. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, ini sudah masuk bulan Mei ya. Minggu pertama di bulan Mei, nggak kerasa kita masuk ke bulan Mei, dan tetap masih stay at home. Saya percaya tetap kita mematuhi apa yang sudah pemerintah kita anjurkan untuk kita semua. Tetap stay at home, tetap physical distancing, social distancing, tetap juga hidup sehat. Haleluya. Dan saya percaya juga satu hal, tetap berharap kepada Tuhan. Tetap berharap sama Tuhan, dan saya percaya setiap kita semua pribadi lepas pribadi tetap akan kuat di dalam menangani, dalam menjalani, menghadapi apapun, terutama dalam hari-hari ini. Wabah virus yang semakin makin tetap bertambah korban, tapi saya percaya saatnya nanti ketika waktunya Tuhan semua akan berlalu, dan kita akan melihat perbuatan Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kita. Haleluya. Sebab ketika kita sungguh-sungguh merasakan hadirat Tuhan, bertemu dengan Tuhan ya, firman Tuhan katakan tadi dalam penampakan itu ada perubahan yang terjadi
Ya, setiap Yesus menampakkan dirinya, Tuhan Yesus memberikan perubahan yang terjadi kepada setiap murid-muridnya. Yang berduka menjadi bersuka cita, yang ada damai diberikan damai sejahtera, yang lemah diberikan kekuatan yang baru. Dan saya percaya setiap kita juga adalah murid-murid Tuhan. Dan hal yang sama akan berlaku kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Dimanapun hari ini, setiap kita selalu merasakan hadirat Tuhan, maka perubahan akan kita alami dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Dan jangan lupa tanggal 21 nanti kita akan merayakan memperingati hari kenaikan Tuhan ke sorga, ya. Walaupun memang situasi masih mencekam, masih tidak menentu, tapi kita tetap bersuka cita, ya, dalam memperingati hari kenaikan Tuhan. Sebab kenaikan Tuhan mengingatkan kita akan kuasa Tuhan yang luar biasa, akan pembuktian bahwa Tuhan memegang segala otoritas atas bumi, atas segala hal ciptaannya. Dengan kenaikannya membuktikan bahwa Dia Allah yang punya kuasa yang luar biasa. Kenaikannya juga membuktikan bahwa Dia memberikan pengharapan untuk kita, kebenaran akan penggenapan janjinya, bahwa Dia naik untuk menyediakan tempat untuk kita semua. Tempat di mana tidak ada lagi duka, tidak ada air mata, tidak ada penyakit, tidak ada apapun juga. Tempat yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tuhan genapi melalui kenaikannya. Dia katakan, aku akan menyediakan tempat bagimu, supaya dimanapun aku berada, engkau pun berada. Ya, kenaikan Tuhan juga yang memberikan kepastian hidup. Akan apa? Akan persekutuan kita dengan Allah di sorga. Kepastian hidup untuk kita hidup bersekutu dalam persekutuan di dalam sorga nanti. Dan kenaikannya Tuhan juga yang juga memberikan satu hal yang luar biasa, yaitu turunnya Roh Kudus. Dan di tema di bulan Mei ini, tim kreativitas sudah memberikan tema tentang Roh Kudus. Hal yang harus kita terus pelajari di masa-masa ini. Terus kita yakini bahwa Roh Kudus sudah turun. Amin. Roh Kudus sudah turun. Ketika 2000 tahun yang lalu Roh Kudus diturunkan, dan sampai hari ini Dia ada diam di antara kita. Haleluya. Jadi kita udah enggak nunggu Roh Kudus lagi, tapi justru Roh Kudus yang menunggu kita hari ini. Apakah kita mau membuka hati kita? Membuka segala menyimpan segala ego kita, segala apa yang kita punya ini di bawah tangan kuasa Roh Kudus, supaya kita tetap hidup, membuka hati untuk Roh Kudus masuk, diam di dalam hati kita, memegang otoritas kita, mengendalikan segenap kehidupan kita. Bapak, Ibu dan sekalian, Roh Kudus tunggu kita semua hari ini. Seberapa ada yang kita hadir setiap kita masing-masing. Yuk kita buka hati kita sama-sama. Persilakan Roh Kudus turun dan memenuhi setiap kehidupan kita. Haleluya. Dan saya percaya Roh Kudus akan memberikan pembaharuan yang terbaik. Roh Kudus yang bukan hanya kita rasakan ketika beribadah, ketika kita menyembah Tuhan mungkin ya. Roh Kudus yang sungguh-sungguh kita yakini dalam keseharian kita. Ketika kita bersama dengan Roh Kudus, maka kita tidak akan goyah. Tetap kuat bersama Tuhan. Nah, lalu kalau kita hari ini meyakini bahwa Roh Kudus sudah turun, dan kita yakin bahwa Tuhan, aku ingin dipenuhi oleh Roh Kudus. Apa karya Roh Kudus dalam hidup kita? Ya, di khotbah awal bulan ini kita akan coba lebih mempelajari apa sih sebetulnya karya-karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Hal yang pertama, Roh Kudus diturunkan untuk mengajar kita. Roh Kudus yang mengajar, kita yang diajar. Jangan terbalik Bapak Ibu, karena tanpa sadar kita merasa lebih pintar dari Roh Kudus. Tanpa sadar kita nggak mau diajar, bahkan kita mengajar. Oh, harusnya begini, ini yang lebih baik. Lebih banyak kita mengeluarkan ego kita, kepintaran kita, bahkan kita nggak meyakini, nggak mengimani akan kuasa Roh Kudus. Hari ini firman Tuhan katakan hal yang pertama yang Roh Kudus karyanya dalam hidup kita adalah Dia sebagai pengajar kita. Kita akan baca ayatnya, ya Bapak Ibu siapkan firman Tuhan. Kita akan baca dalam Yohanes pasal 14 ayat 26. Ya, dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 26, Bapak Ibu saudara sekalian sudah siap dengan Alkitabnya masing-masing? Ya, oke, saya tunggu sebentar.
Kita akan baca sama-sama yuk, walaupun kita lewat lewat media online, tapi saya percaya Tuhan tahu kita akan baca sama-sama. Ya, oke. Siap semua? 3, 4. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, jadi hal yang pertama Roh Kudus mengajar kita. Amin. Ya. Dia mengajar kita, mengajarkan tentang apa? Dikatakan segala sesuatu yang telah diajarkan kepadamu. Tuhan sudah ajarkan apa? Artinya segala sesuatu itu adalah firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu sekalian suka membaca firman Tuhan. Haleluya. Supaya kita tahu apakah segala sesuatu itu yaitu firman Tuhan. Oh, saya percaya Tuhan kasih waktu luar biasa. Hari-hari ini banyak waktu untuk kita di rumah, stay at home. Dan saya percaya juga banyak waktu untuk baca firman Tuhan, amin. Yang selama ini mungkin lebih banyak sibuk di luar, ya berkarya, mencari nafkah untuk keluarga, juga untuk masa depan. Lebih banyak aktivitas di luar dengan segala kesibukan kita. Tapi hari-hari ini Tuhan berikan waktu banyak untuk kita stay at home dan kita harus baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Ya, baca firman Tuhan, gali terus, dan saya percaya Roh Kudus yang akan memberikan kepada kita pengajaran demi pengajaran apa yang sudah kita baca. Sehingga kita bisa mendalami, sehingga kita bisa menjadikan firman Tuhan ini sungguh-sungguh suluh menjadi terang dan kekuatan dalam setiap langkah hidup kita. Lalu dikatakan berikutnya apa? Setelah mengajar, Roh Kudus juga akan mengingatkan akan semua yang telah kukatakan. Ya, mengingatkan kembali. Jadi kalau dalam kehidupan kita pernah kita mungkin ya Bapak Ibu saudara sekalian, ada saatnya ya kita ingin melakukan sesuatu yang gak berkenan di depan Tuhan, melakukan suatu hal yang salah, ya suatu hal yang mungkin tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, pernah nggak kita merasakan atau mengalami ada satu suara yang membisikkan kita ya di hati atau di kepala ini, jangan, ingat sama Tuhan, itu nggak baik, nggak berkenan di hadapan Tuhan. Pernah Bapak Ibu? Pernah? Ya, dalam kehidupan kita seringkali ada hal, ya, suatu niatan, perkataan, ya, yang menyakiti orang, menyakiti istri, suami, keluarga, anak-anak. Tapi ada satu suara yang mengatakan bertobat kembali sama Tuhan. Jikalau kita pernah mengalami itu adalah suara Roh Kudus. Saya percaya suara Roh Kudus yang selalu akan mengajarkan kita, mengingatkan kita untuk terus berjalan di jalurnya Tuhan. Tapi kalau nggak ada suara-suara itu, tanda tanya besar. Ya, kalau kita dalam kehidupan kita mau melakukan sesuatu yang nggak berkenan, rasanya nggak ada nih, hajar aja deh, lakukan tanpa mikir, tanpa lihat kiri kanan, hajar aja, lakukan aja deh. Tanda tanya, big guess, apakah ada Roh Kudus dalam hidup kita? Ya, tapi saya katakan tadi kalau kita ada saat-saat itu dalam hidup kita merasakan ada suara yang begitu merdu, begitu menenangkan hati dalam hidup, dalam hati kita, ya, untuk tetap kita terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu artinya ada Roh Kudus. Bersukacitalah kalau kita tetap merasakan, mendengar ada suara-suara yang terus mengarahkan kita kepada hal-hal yang baik. Hal yang pertama, Roh Kudus akan mengajarkan dan mengingatkan kita. Ya, itu karya Roh Kudus. Yang pertama, poin yang pertama. Dan poin yang kedua, setelah dia mengajarkan kita, mengingatkan kita, maka Roh Kudus pun dibilang akan menuntun kepada kebenaran. Ya, kita akan buka lagi Bapak Ibu Saudara sekalian dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13. Oke, sudah dapat ayatnya, sama-sama kita baca lagi yuk. Kalau enggak ada di Alkitab, ada di layar suci. Nanti dikeluarkan, oke? Oke, Yohanes 16 ayat yang ke-13.
Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran, ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Amin. Kepada kebenaran. Kebenaran di atas segala kebenaran, yaitu Tuhan Yesus. Hanya Roh Kudus yang bisa memampukan kita untuk menyembah dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu bukan karya manusia. Itu bukan ajaran doktrin apamu juga. Hanya Roh Kudus yang mengajarkan kepada kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. Sang kebenaran itu. Tetap percaya di dalam kuat kuasa Tuhan Yesus. Kebenaran itu yang harus kita yakini, imani dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Sekalian, berikutnya dikatakan juga akan memberitakan pada hal-hal yang akan datang. Ya, kita nggak tahu apa yang terjadi akan datang minggu-minggu, bulan-bulan berikutnya. Kita nggak tahu apa yang terjadi dengan situasi sekarang ini. Tapi kita percaya ketika Roh Kudus ada mengajarkan kita tetap akan teguh bahwa kita pasti akan dilalukan, akan kembali kepada kemuliaan Allah, akan dibebaskan dari segala apapun virus hari ini yang luar biasa. Tapi saya percaya Roh Kudus akan terus memberikan kekuatan, kebenaran untuk kita terus meyakini bahwa saatnya nanti akan tiba, semua akan baik-baik saja. Haleluya. Hanya Roh Kudus yang bisa membimbing hal itu dalam hidup kita. Ya, kalau kita lihat kiri kanan rasanya sulit. Ya, rasanya kalau dilihat dengan mata jasmani kita yang terbatas ini, oh Tuhan, ini susah, itu susah. Semua rasanya semua serba tidak ada lagi titik terang atau cahaya cerah. Tapi ketika Roh Kudus yang menuntun kita, maka saya percaya kita akan terus kuat berjalan dalam kekuatan kuasa Roh Kudus. Hal yang ketiga yaitu Roh Kudus, dia akan memimpin kita, menolong kita untuk bisa berdoa sama Tuhan. Ya, betapa sulitnya dalam saat-saat ini untuk kita fokus mungkin ya. Ya kalau kita melihat tadi situasi sekitar, oh Tuhan rasanya untuk berdoa ini Tuhan. Tapi saya percaya ketika kita sungguh-sungguh meyakini bahwa Roh Kudus ada dalam hidup kita, kita akan bisa berdoa. Bahkan di saat-saat mungkin kita nggak punya kata-kata lagi dalam doa kita. Karena beratnya tantangan, persoalan, karena sulitnya penderitaan, karena lihat situasi sekitar yang banyak korban sana sini, semakin bertambahnya. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh, Tuhan apa yang harus saya katakan ketika kita sungguh-sungguh kehabisan kata-kata. Maka Roh Kudus yang akan memimpin kita dalam doa. Kita akan baca ayatnya kembali dalam Roma 8. Roma 8 ayat 26. Demikian juga, oh ya sudah dapat semua Bapak Ibu ya? Oke. Roma 8 ayat 26 sampai 27 kita akan baca. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi Bapak Ibu, hari ini poin yang ketiga, apa yang Roh Kudus kerjakan, karya-karya apa dalam hidup kita. Dia akan menolong kita untuk berdoa, menyampaikan segala isi hati kita, keluhan-keluhan yang gak terucapkan. Ketika kita sungguh-sungguh berlutut di hadapan Tuhan. Ketika bibir ini mungkin gak adalah kata-kata lagi. Tapi Roh Kudus yang akan menyampaikan kepada Tuhan apa isi hati kita. Dikatakan apa yang gak terpikirkan, tidak pernah terdengar, tidak pernah timbul di dalam hati. Tuhan tahu kan apa, kan Roh Kudus yang menyampaikan. Roh Kudus yang menyelidiki dikatakan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu. Maka kalau kita yakin ada Roh Kudus, Tuhan tahu apa yang kita rasakan, apa yang kita mohonkan. Ketika bahkan kita belum mengucapkan apa-apa, Tuhan tahu karena Roh Kudus yang sudah sampaikan kepada Tuhan. Hal yang keempat, bagaimana
karya Roh Kudus, yaitu Dia akan memberi kuasa, kekuatan untuk kita. Amin. Kita kan baca ayatnya lagi yuk dalam Kisah Rasul, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama kembali Bapak Ibu. 3, 4. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus akan berikan kuasa untuk kita semua, amin. Kuasa untuk apa? Untuk melakukan segala hal dalam kehidupan ini. Ya, mungkin sekarang ini sungguh-sungguh iblis bekerja dengan melalui virus corona ini luar biasa, tapi kita percaya kuasa Allah terlebih besar. Kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus terlebih besar, dan kita bisa mengalahkan segala sesuatunya. Tetap kita bertekun. Kita persilakan Roh Kudus yang berkarya dalam hidup kita, maka akan ada kuasa yang melebihi segala-galanya. Ya, jadi kita jangan heran kalau kita melihat, mungkin kita ingat beberapa orang, oh kok hebat ya, bisa melayani Tuhan dengan luar biasa ya. Yang tadinya siapa sih, bukan siapa-siapa, kok sekarang bisa on fire. Itu karena kuasa dari Roh Kudus. Ingat Petrus. Siapa Petrus? Dalam Kisah Rasul. Ya, murid Tuhan Yesus. Betul? Murid Tuhan Yesus yang berani, betul. Tapi ketika saat-saat terakhir, ketika Yesus disalibkan, Petrus ngapain? Dia menyangkal Yesus. 3 kali loh dia menyangkal Yesus. Dia lari, menyembunyikan diri, dia takut. Jangan untuk ketemu dengan orang-orang sekitar, dia takut, dia mengunci diri. Tapi ketika Roh Kudus berkarya, ketika Roh Kudus turun atas para rasul, Petrus, luar biasa, dengan kuasa yang luar biasa, dia khotbah dikatakan, dan berapa orang bertobat? 5, 10, 15, 30, 3.000 orang bertobat. Bukan karena seorang Petrus sebagai manusia, dikatakan banyak hal-hal juga yang dilakukannya yang gak berkenan di depan Tuhan, tapi karena karya Roh Kudus. Jadi yakinlah Roh Kudus akan memberikan kekuasaan untuk kita, kuasa untuk dapat menanggung segala perkara, tantangan, persoalan, masalah apapun juga. Yuk tetap kita optimis karena Roh Kudus yang sudah berikan kuasa untuk kita semua. Hal yang pertama, Roh Kudus mengajarkan, mengingatkan kita tadi, juga dia menuntut kita kepada kebenaran, juga dia akan menolong dalam kita berdoa, dia akan berikan kuasa untuk kita semua. Hal yang terakhir, apa karya Roh Kudus dalam hidup kita? Yaitu apa? Dia akan membuat hidup ini berbuah. Haleluya. Amin. Buah apa? Buah jambu? Buah duren yang enak rasanya? Betul, buah-buah rasanya enak, manis. Tapi buah di sini adalah buah Roh Kudus. Ingat dalam Galatia pasal 5 ayat 22, ya. Buah-buah roh itu apa? Kasih. Bapak Ibu bisa punya kasih? Betul. Kasih itu bukan ketika kita berkelimpahan. Kasih yang justru bukan kita punya segalanya kita mengasihi, no. Tapi kasih yang sungguh-sungguh dibuktikan tanpa pamrih ketika kita berkekurangan. Ya, saat ini luar biasa, banyak kasih di mana-mana. Amin. Ya, orang banyak yang menyumbangkan segala apa yang dia punya, masker, sanitizer, ya, juga menyumbangkan APD. Luar biasa, banyak kasih terjadi di mana-mana di negara ini, dan saya percaya itu perbuatan Roh Kudus. Siapapun kita, latar belakang apapun kita, ketika Roh Kudus bergerak, orang gak tahan untuk mengasihi satu dengan yang lain. Minimal apa? Mendoakan satu dengan yang itu, kasih yang luar biasa. Mendukung, mensupport, mendoakan para pejuang di garis depan, relawan, medis, aparat, semua kita doakan, kita bersatu dalam doa. Sekarang saudara-saudara kita juga sedang beribadah puasa, ya. Itu juga hal yang luar biasa. Kita boleh juga berpuasa, mendukung dalam doa, saling bahu membahu. Dan saya percaya kita bersatu apapun latar belakang kita. Enggak lihat gereja, enggak lihat apapun, kita bersatu membantu, saling membantu.
Maka saya percaya, wabah ini akan hancur. Saatnya nanti musnahkan. Dan kita akan kembali dalam kehidupan kita seperti biasa, dalam damai, dalam sukacita. Haleluya, haleluya. Kasih itu buah roh yang pertama. Lalu apa? Sukacita. Tadi lihat WL Singer ya. Kita semua sama-sama, setiap orang sama-sama merasakan beban yang luar biasa. Tapi ketika kita penuh dengan Roh Kudus, ada apa? Sukacita, bisa bernyanyi. Dan saya percaya Bapak Ibu juga di rumah semua bisa bernyanyi, bersukacita, senyum satu dengan yang lain, loncat-loncat buat Tuhan. Karena apa? Karya-karya Roh Kudus, ya. Karena bukan karya otak, karena bukan karya fisik kita. Kalau saya katakan tadi, kalau melihat sekitar, sulit untuk loncat-loncat. Kayak Bang Berton tadi, bersukacita, senyum. Senyumnya bukan hanya senyum, tapi obral senyum, ya. Itu karena apa? Roh Kudus. Kita tetap bisa bersukacita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, ya. Ada damai sejahtera, haleluya, dalam hidup kita semua Bapak Ibu Saudara sekalian. Damai sejahtera melimpah atas kita semua, haleluya. Ketika Roh Kudus ada kesabaran, ya, sabar terus, yuk kita menjalani hari demi hari, yuk sabar. Kemurahan, amin, tetap kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan satu dengan yang lain, penguasaan diri. Nah ini yang luar biasa, penguasaan diri, ya. Sulit tapi pasti bisa. Karena apa? Karena Roh Kudus. Betul? Karena Roh Kudus. Saya percaya semua orang bisa mengalami Roh Kudus. Haleluya. Tadi karena apa? Karena karya-karya Roh Kudus itu sebetulnya kita bisa alami dalam keseharian. Kita nggak perlu sekolah tinggi-tinggi, ya, sekolah teologi atau sekolah yang lainnya. Kita nggak perlu juga kekayaan yang banyak. Kita nggak perlu harus pintar untuk bisa terima Roh Kudus. No, everybody, siapapun kita, latar belakang apapun kita bisa terima kepenuhan Roh Kudus. Karya-karyanya sederhana sekali, kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini tetap menguatkan kita, ya, untuk kita lebih meyakini apa sih peran Roh Kudus dalam hidup kita, ya. Kita meyakini bahwa Roh Kudus itu pernah turun dan kita ingin, Tuhan, saya buka hati untuk Roh Kudus masuk dan tinggal. Lalu apa karyanya? Poin-poin tadi. Ketika kita merasakan pengajaran, ingatan, kebenaran, doa, ya, sangat menikmati waktu-waktu doa, ya. Juga ketika kita juga tetap bisa dapat kekuatan, kuasa menjalani hari-hari ini. Selalu melihat ada berkat Tuhan, selalu melihat ada sukacita Tuhan, selalu melihat ada wajah Tuhan dalam setiap penderitaan kita. Dan ketika kita hidup ini berbuah melalui buah-buah roh, maka saya percaya setiap kita hari demi hari akan menjadi pribadi yang lebih baik, yang mencerminkan akan kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang WL dan Singer. Saya tutup firman Tuhan ini dengan satu pujian. Hari ini kita diingatkan bahwa betapa pentingnya kita hidup dekat dengan Tuhan. Jadi orang Kristen yang berani menghadapi apapun tantangan persoalan kita, kita pasti menang ketika kita meyakini akan kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Biarlah setiap kita selalu ada ucapan syukur dan sukacita dalam segala situasi apapun juga hari ini. Semangat terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Ya, setiap kami menyadari bahwa setiap kami Tuhan sungguh rindu untuk curahan Roh Kudus Tuhan. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, membawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu,
bahwa ku lebih lagi di dalammu, nikmati hadiratmu. Jamahlah Tuhan, oh jamah kuasamu menunggang hidupku. Satu yang ku rindu, Roh Kudus ada di sini dan Dia rindu untuk masuk dalam hati kita semua. Buka hati kita lebar-lebar. Terima Roh Kudus, terima Roh Kudus, terima Roh Kudus. Dan saya percaya karya-karya yang luar biasa akan terjadi dalam hidup kita. Rumah tangga demi rumah tangga, pribadi lepas pribadi. Oh, sehingga setiap kita merasakan satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bahwa ku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidup, kuasamu mengubah hidup, kuasamu Tuhan, kuasamu mengubah hidupku. Haleluya. Terima kasih dan terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Oh Tuhan, firman-Mu telah selesai Tuhan. Tapi kami percaya pekerjaan Roh Kudus tidak pernah selesai sampai di sini. Bahkan akan terus meluaskan perluasan terus pekerjaan Allah. Roh Kudus akan terus berkarya dalam setiap pribadi, dalam setiap keluarga, dalam setiap hal keseharian apapun Tuhan. Ada Roh Kudus yang kami alami. Sehingga kami tidak takut menanggung segala perkara. Tapi kami cakap menanggung segala perkara. Dan kami akan terus berjalan, bahkan berlari dan tidak akan pernah lelah. Karena kami percaya tuntunan Roh Kudus ada dalam hidup kami semua. Terima kasih Bapa. Berkati setiap orang, setiap pribadi, setiap keluarga yang menyaksikan tayangan ini Tuhan. Sungguh kami percaya hanya dalam Yesus kekuatannya. Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan terus membuat kami kuat. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Biarlah melalui tayangan ini Tuhan, kami lebih dikuatkan lagi. Di hari-hari esok kami nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kami percaya Engkau mengenggam kehidupan kami. Engkau memegang masa depan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami menyerahkan segenap hidup kami hanya kepada kuat kuasa Roh Kudus. Biarlah Engkau yang memegang otoritas dalam hidup kami semua Tuhan. Terima kasih dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa ucapan syukur kami. Haleluya, kita katakan sama-sama. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Kita sudah dengar firman Tuhan. Bagaimana karya Roh Kudus atas orang-orang yang percaya. Biarlah dalam saat-saat yang sulit seperti sekarang ini, Roh Kudus akan menguatkan kita. Roh Kudus akan menolong kita. Roh Kudus akan memberikan jalan keluar untuk kita sekalian. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi, kita saat ini berada di minggu yang pertama di bulan Mei. Dan sama-sama kita akan mendapatkan perjamuan kudus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang di rumah, mari kita siapkan untuk kita menerima roti dan anggur perjamuan kudus. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Kita bersekutu dengan Tuhan. Biarlah Tuhan ada dalam kehidupan kita sekalian. Kita juga mengingat betapa besar kasih Tuhan dalam pengorbanannya di kayu salib. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah jemaat Tuhan yang di rumah sudah siap dengan roti dan anggur perjamuan kudus? Apabila Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat Tuhan yang di rumah sudah siap dengan perjamuan kudus, bersama-sama saya mohon dengan hormat, mari kita berdiri, kita akan menerima roti dan anggur perjamuan kudus. Haleluya. Sebelum itu mari kita akan masuk di dalam doa. Bapa di sorga,
Kami bersyukur atas kasih-Mu yang begitu besar, akan pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Dan saat ini pada hari Minggu pertama ini Tuhan, kami akan menerima sakramen roti dan anggur perjamuan kudus yang akan mengingatkan kami tentang kasih-Mu, tentang pengorbanan-Mu di kayu salib. Supaya Tuhan, kami boleh bersekutu dengan Tuhan dan Tuhan boleh tinggal dalam kehidupan dalam hati kami. Berkati roti dan anggur perjamuan kudus yang akan kami terima bersama-sama pada pagi hari ini. Berkati roti dan anggur perjamuan kudus yang sudah disiapkan oleh jemaat Tuhan di rumah mereka masing-masing. Walaupun mungkin ada di antara mereka yang karena keterbatasan mempersiapkan roti dan anggur perjamuan kudus dengan cara yang sangat sederhana, tapi kami percaya Tuhan akan memberkatinya sehingga esensi daripada roti dan anggur perjamuan kudus tetap sama, melambangkan tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita angkat roti di sebelah tangan kanan kita yang melambangkan tubuh Kristus yang hancur di kayu salib, menderita karena berkorban untuk menebus segala salah dan dosa kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari dengan percaya kita akan terima roti perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas roti perjamuan kudus yang sudah kami terima. Terima kasih Tuhan Yesus atas tubuh-Mu yang hancur menderita di kayu salib. Karena Tuhan mengasihi kami. Kami berdoa Tuhan ada tinggal dalam kehidupan kami, bersekutu dengan kami Tuhan. Di dalam nama-Mu yang ajaib kami sudah bersyukur. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat cawan di sebelah tangan kanan kita yang melambangkan darah Yesus, darah yang kudus, darah penebus dosa yang telah tercurah di kayu salib, sehingga dengan tetesan darahnya menyucikan kita, menebus kita, menyembuhkan kita, melepaskan kita dari segala keterikatan dunia ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Mari kita terima dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk anggur perjamuan kudus yang sudah kami terima. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap tetesan darah-Mu yang suci, yang kami yakin sudah menebus segala salah dan dosa kami, melayakkan kami, menyucikan kami dari segala dosa dan salah kami, menjadikan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama-Mu yang ajaib, nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Kita yang sudah diberkati, katakan sama-sama, amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita sudah beribadah kepada Tuhan pada hari Minggu di awal bulan Mei, tanggal 3 Mei tahun 2020.
Kiranya semua yang sudah mengikuti ibadah pada pagi hari ini di rumah mereka masing-masing, semua boleh menerima berkat yang daripada Tuhan. Kita juga sudah mendengar firman, kita juga sudah menerima roti perjamuan kudus, dan tiba saatnya kita akan akhiri ibadah kita. Saya mohon dengan hormat semua jemaat Tuhan yang tinggal di rumah, mari kita berdiri bersama-sama. Tuhan yang baik, Tuhan yang memberkati kita sekalian. Mari saya undang semuanya untuk berdiri dan mari kita angkat tangan kita untuk kita boleh menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kami bersukacita, kami bersyukur walaupun kami tetap masih dalam ibadah secara online dan tidak dapat bertemu muka dengan orang-orang yang kami kasihi. Namun kasih dan berkat-Mu senantiasa mengikat kami. Saat ini Tuhan kami satukan iman kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang kami kasihi. Tuhan selamatkan bangsa kami. Tuhan tolong bangsa kami. Tuhan pulihkan bangsa kami. Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami. Mulai dari Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan semua pemimpin-pemimpin kami, Engkau berkati mereka sekalian. Tuhan juga memberkati para medis, para dokter, sukarelawan yang telah bekerja dengan serius, dengan sungguh-sungguh untuk menangani wabah penyakit virus corona. Tuhan berikan kepada mereka keselamatan, kemampuan, kekuatan supaya mereka dapat melakukan kewajiban tugas mereka dengan luar biasa. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Roh Kudus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati kita dan melindungi kita pada pagi hari ini. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya yang penuh dengan kemuliaan kepada kita, supaya kita mendapatkan damai sejahtera. Oleh karena itu terimalah berkat yang dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan, persekutuan, pertolongan, penghiburan dari Roh Kudus turun atas kita semua, mulai pada pagi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin, amin. Terima kasih. Tetap semangat jemaatku, tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati Indonesia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.